Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bergas Artomo Nandiwardana dari Antropologi Sosial Universitas Diponegoro. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Antropologi Kesenian, yaitu membuat video podcast tentang salah satu kesenian daerah. Adapun satu kesenian daerah yang akan saya deskripsikan, yaitu Tari Bedoyo Bedah Madiun yang berasal dari Puro Mangkunegaran, Solo. Solo atau Surakarta, salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang kaya akan kebudayaan. Kebudayaan tumbuh sangat subur dan mengakar sangat kuat bagi masyarakat Solo ke berbagai aspek, diantaranya bahasa, seni, festival, dan perayaan. Tentunya berbagai macam kebudayaan yang ada di Solo ini tidak lepas dari pengaruh Puro Mangkunegaran sebagai pemelihara dan pelestari budaya Jawa. Dahulu, Puro Mangkunegaran merupakan sebuah pusat pemerintahan kadipaten yang didirikan oleh Raden Majapahit atau yang juga dikenal dengan Pangeran Sambernyowo pada tahun 1757. Selain sebagai pusat pemerintahan, Puro Mangkunegaran juga merupakan pusat kebudayaan, baik itu di bidang seni karawitan, tari, dan lain-lain. Ada salah satu tari di Puro Mangkunegaran yang menarik untuk saya deskripsikan, yaitu Tari Bedoyo Bedah Madiun yang diciptakan pada masa pemerintahan Mangkunegoro ke-7. Tari Bedoyo Bedah Madiun mengisahkan peperangan antara Panembahan Senopati yang merupakan Raja Kerajaan Mataram Islam pertama melawan Retno Dumilah, putri dari Adipati Madiun. Diceritakan bahwa Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Panembahan Senopati melakukan ekspansi dengan menaklukkan beberapa kadipaten. Salah satunya adalah Kadipaten Madiun. Kerajaan Mataram memenangkan pertempuran itu. Adipati Madiun kemudian melarikan diri dan mengutus putrinya Retno Dumilah untuk melawan Panembahan Senopati. Namun, Retno Dumilah takluk dan akhirnya jatuh cinta dan menikah dengan Panembahan Senopati. Tari Bedoyo Bedah Madiun di Mangkunegaran serupa dengan Tari Bedoyo Bedah Madiun di Kasultanan Yogyakarta. Pengaruh itu terjadi karena adanya hubungan pernikahan antara Mangkunegoro ke-7 dengan Gusti Kanjeng Ratu Timur yang merupakan putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang menyebabkan terjadinya interaksi budaya antara Puro Mangkunegaran dengan Kesultanan Yogyakarta. Tarian ini diiringi oleh seperangkat alat musik gamelan dengan laras pelok patet 6. Adapun gending yang digunakan yaitu dalam bagian maju beksan dan mundur beksan adalah gending lagon dan ladrang langen bronto dengan garap irama tanggung. Pada bagian beksan dibagi menjadi dua, yaitu beksan pokok 1 dengan gending gondo kusumo, gending gambu, dan ladrang kuriso mengkreng, serta bagian beksan pokok 2 dengan gending ketawang wigaring tias. Tari Bedoyo Bedah Madiun di Mangkunegaran pertama kali dipergelarkan pada tanggal 6 Juni tahun 1939 dalam rangka memperingati Triwindu Jumeneng Mangkunegoro ke-7. Pada saat itu, Tari Bedoyo Bedah Madiun ditarikan oleh 7 orang penari, termasuk salah satunya Gusti Nurul yang merupakan putri tunggal dari Mangkunegoro ke-7 dengan Gusti Timur. Representasi dari Tari Bedoyo Bedah Madiun yang pertama sebagai bagian dari ritus.
Pada masa pemerintahan Mangkunegara ke-7, tari budaya bedah Madiun telah dipentaskan pada upacara-upacara resmi Mangkunegaran, seperti upacara Jumenengan atau penobatan raja. Sebelum dipentaskan, para penari akan melakukan puasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempertebal penghayatan dari tarian ini. 1 hari sebelum pementasan akan dilakukan upacara di dalam ageng yang dinamakan uluk-uluk, bertujuan untuk memohon restu dan doa keselamatan. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Fungsi lain dari tari budaya bedah Madiun adalah untuk menghibur dan menyejukkan hati. Tari budaya bedah Madiun merupakan ciptaan dari Mangkunegara ke-7, sehingga dapat memberi kesenangan batin bagi keluarga dari Pura Mangkunegaran. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan penari seseorang wanita yang cantik dan luwes. Yang ketiga, sebagai pusaka kerajaan. Tarian di lingkungan keraton juga melambangkan salah satu pusaka kerajaan, karena di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran yang berasal dari sang raja. Meskipun kedudukan Pura Mangkunegaran hanya berupa kadipaten, hingga saat ini tarian budaya bedah Madiun masih dipentaskan pada acara-acara yang ada di Pura Mangkunegaran, sehingga ini menjadi salah satu identitas tarian milik Pura Mangkunegaran. Busana yang digunakan dalam tari budaya bedah Madiun mengacu pada percampuran antara gaya Yogyakarta dan gaya Mangkunegaran. Budaya bedah Madiun merupakan sebuah tari yang memiliki tema gerilya, sehingga busana yang dikenakan yaitu rompi tanpa lengan atau bujuk tangan berwarna gelap. Maknanya mempunyai karakteristik sejuk, pasif, tenang, damai, dan produktif. Warna gelap pada busana tari budaya bedah Madiun memiliki makna yang baik, dengan melambangkan sifat seorang pemimpin yang memiliki pandangan luas. Warna keemasan pada ujung-ujung baju kotangan diadopsi dari warna emas pada makuto dalam rambang Praja Mangkunegaran, memiliki makna kekayaan yang dimiliki Mangkunegaran lewat tari budaya bedah Madiun ini, di mana tari ini merupakan ciptaan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-7 pada saat beliau berkuasa. Hiasan kepala Garuda Mungkur memiliki makna sesuatu yang sakral, sama halnya dengan seorang raja. Kalung penanggalan memiliki makna seorang putri berwatak bulan yang memberikan sinar kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian. Hingga saat ini, tari budaya bedah Madiun masih kerap ditampilkan Pura Mangkunegaran jika ada acara-acara penting, dan juga turut ditampilkan pada penggelaran acara Sabtu Ponan di Prangwedanan Mangkunegaran. Bahkan, tari budaya bedah Madiun ini juga pernah ditampilkan di luar negeri, yaitu di Singapura dan Austria melalui Sanggar Suryo Sumirat yang merupakan sanggar di bawah naungan Pura Mangkunegaran. Hal ini merupakan wujud revitalisasi dari tari budaya bedah Madiun dari pihak Mangkunegaran sendiri. Selain itu, menjadi tugas kita juga bagi semua warga bangsa, khususnya generasi muda, untuk turut menjaga tari budaya bedah Madiun agar tetap lestari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.